Halo, saya Boy dan selamat datang kembali di Viberstock. Satu buah liquid yang pastinya udah ditunggu banget oleh para MTL lovers se-Indonesia Raya. Liquid ini bukan produksi pop ice, makanya namanya bukanlah capcin, bukan juga capcom. Kalau capcom mungkin dia akan memproduksi Street Fighter gitu ya, game Tapi dia juga bukan capcus, karena kalau capcus mungkin dia adalah boti gitu. Tapi ini adalah capcik. Ini sebuah liquid terbaru dari Hooked Liquid. Liquid ini sebenarnya udah pernah muncul beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu, dengan jumlah yang sangat-sangat terbatas pada saat itu, dan cuman sebagai tes pasar saja. Tapi ternyata karena yang menyukai cukup banyak, maka dibuatlah yang versi tahun 2025 dan di launching di bulan ini, sekitar bulan pertengahan Maret 2025. Ada sedikit perubahan dan sedikit adjustment antara rasa dan manisnya. Tapi sebelum kita obrolin soal rasa dan flavornya, notesnya seperti apa, ada baiknya kita cek dulu jarak dekatnya. Ini adalah Capcik by Hooked Liquid. Seperti apa dia? Let's check it out. Dengan kemasan yang tidak berubah terlalu jauh, ya kali ini Capcik atau Cappuccino Cigarette by Hooked Liquid kembali di reborn. Setelah sebelumnya menampilkan kurang lebih detailing yang hampir sama, hanya ada sedikit perbedaan saja. Tapi apa bedanya? Saya tidak bisa bandingkan karena memang yang versi sebelumnya saya belum punya. Saya baru punya yang versi tahun 2025 ini. Seperti bisa teman-teman lihat bahwa di bagian atas adalah made by Hooked Liquid. Ini adalah produsen yang sudah cukup banyak memproduksi liquid gitu ya. Taiyaki ada, dan ada Dapperman juga, itu salah satu favorit saya. Ya silahkan, ada banyak yang sudah diproduksi oleh Hooked Liquid. Kemudian di bagian backgroundnya seperti teman-teman bisa lihat warnanya adalah emas. Ini kalau dipadukan dengan bendera Italia yang di bagian sini ada warna hijau, putih, dan kemudian merah. Capcik di bagian sini Cappuccino Cigarette. Sekilas teman-teman tahu ini kelihatan seperti tampilannya minuman kemasan saset gitu ya, dengan rasa yang mirip, notesnya yang hampir sama. Kemudian di bagian bawahnya ada tulisan warning, this product contains nic is an additive chemicals. Kemudian sisi sebelah kanan kita lihat end of sticker, ternyata habis di sini adalah tempat untuk menaruh cukai nanti, menempelkan. Dan botolnya menggunakan botol smoke, dan ini cabai gorilla yang panjang, yang versi long gitu ya. Dan ini plastik bagus, tapi plastiknya warna smoke menghindari liquid dari cahaya yang terlalu berlebih, terutama sinar matahari. Anyway, langsung ke sebelah kirinya, ujung kiri habis. Di sana adalah PGVG-nya adalah 60 mili dengan PGVG 50-50. Oke, fokus. Oke, PGVG 50-50 bisa kelihatan, artinya dia bisa dipakai di semua device. Mau dipakai di atomizer bisa, tidak ada masalah. Atomizer MTL, atomizer DTL kalau kuat silahkan gitu ya. Dan kemudian port system pun tidak ada masalah, silahkan. Port dengan RBA, no problem, silahkan aja. Tersedia dalam pilihan level ada 9, 12, dan 15 mg. 9, 12, 15, bahkan 18-nya juga ada. Saya sudah pakai saat ini yang 12 mg saya pegang. Saya juga punya yang 9 mg-nya di sini. Ini juga sudah saya icipin gitu ya. Terus kemudian 12 ini di depan Anda. Terus kemudian ada juga yang 15 mg. Ini masing-masing mg yang dikandung di dalamnya ditandai dengan titik merah. Dan kemudian ada satu lagi, ini adalah yang versi 18 mg-nya. Ya, keempat-empatnya ada 4 varian level, sudah saya coba semua dengan device yang berbeda. Apa saja nanti kita akan bicarakan, saya akan kasih tahu semuanya. Manufacturing date-nya adalah tahun 2025, di sana adalah di bulan 2 Februari. Komposisi seperti biasa ada USB PG, USB VG, kemudian artificial flavoring dan nic, beberapa logo, kemudian REL, dan kemudian di bawahnya ada tulisan Hooked Product Produced by, saya harus tutupin yang bawahnya IG dan Facebooknya. Produce by CV Berkah bersama kecil sekali Banjarmasin Kalsel Indonesia. Menarik dengan desain stiker, desain kemasan yang tidak terlalu rumit, malah menampilkan backgroundnya hitam dengan frontnya yang ada warna emas dan bendera Itali. Sekali lagi mengingatkan saya banget akan salah satu minuman favorit saya waktu masih muda. Ya, sekarang pun juga masih muda sih. Anyway, saya pakai keempat level nic dengan 4 macam device, masing-masing yang 9 mg. Saya pakai saat ini dengan ini adalah Bishop AFL mode. Saya pakainya di, seperti teman-teman bisa lihat bahwa di sana adalah 0,71 ohm. Saya pakai di 18 watt. Bishop FL dengan modnya mod custom. Oke, kemudian yang kedua
versi yang 12 mg nya saya pakai saat ini dengan 0,8 ohm 16 watt. Ini saya pakai dengan Merlin Nano atomizer juga 12 mg nya saya taruh di sini. Modnya sekali lagi ini adalah custom gitu ya, custom mod. Dan kemudian untuk yang berikutnya saya pakai yang 15 mg nya ini dengan Lost Vape Nexus. Ini adalah pot system yang seperti mendapatkan kesan versi detailingnya bersama seperti konvensional. Jadi saya pakai yang itu karena biasanya pakai ada busanya di bagian atas, tapi saya tidak pakai yang busanya. Anyway, dan yang 18 mg saya pakai juga dengan ini adalah Lost Vape Ursa Nano. Saya coba 18 mg nya di bagian sini cartridge-nya adalah saya pakai di 0,8 ohm. Bisa kelihatan di bagian sana ya, itu cartridge-nya dengan Lost Vape Ursa Nano yang versi awal. Seperti itu, dengan 4 device masing-masing adalah 9, 12, 15, dan 18 mg. Capcik atau cappuccino cigarette by Hook Liquid. Habis ini kita balik ke atas, kita ngobrol sedikit lagi tentang seperti apa impresi saya setelah pemakaian kurang lebih ya 4-5 hari ke belakang dengan cappuccino cigarette by Hook Liquid. Kita balik ke atas. YouTube dengan segala algoritmanya sangat membenci vape dan industri yang kita cintai ini. Satu-satunya cara untuk melawan hanyalah dengan mensubscribe semua konten tentang vape dan men-share sebanyak-banyaknya ke segala tempat yang teman-teman tahu dan teman-teman bisa. Dan plus satu lagi, mohon jangan pernah berkomentar tentang minta link, minta alamat toko, berapa harganya, dan websitenya di mana tentang apapun yang direview di channel ini. Kenapa? Karena itu berkemungkinan berakibat kepada di-ban-nya channel ini. Yuk, sekarang kita kembali lagi ke reviewnya, guys. Nah, itu tadi adalah close up-nya Capcik atau Capcik. Ya, manapun yang Anda baca, nggak ada yang salah. Yang pasti flavor notes-nya sudah cukup jelas. Saya berulang kali ucapkan kata lengkapnya. Agak khawatir juga ini nanti dipermasalahkan sama YouTube gitu ya. But anyway, kita langsung coba aja. Bahwa flavor utamanya, teman-teman udah tahu, saya udah katakan berkali-kali, itu adalah cappuccino dan cigarette. Berarti ada dua itu yang jadi elemen utama atau tokoh yang paling dominan terhadap rasa jus ini. Saya pakai yang pertama dengan 9 mg nya dengan Bishop FL. Saya infokan sekali lagi di 0,71 ohm dengan 18 watt. Seperti ini hasil uapnya, PGVG 50-50, bisa dipakai dimanapun. Ini adalah versi atomizernya. Yuk. Wow, oke. Kalau teman-teman sudah bisa menebak bahwa yang pertama kali dia keluarkan bukan 3M, bukan level 3, tapi langsung 9, itu yang paling rendahnya. Berarti ini adalah liquid yang seharusnya diperuntukkan untuk MTL style. Pot system bisa gitu ya, atomizer silahkan, tapi bukan untuk DTL style. Kalau ada yang kuat dengan 9 mg DTL style silahkan, tapi saya boleh katakan bahwa bahkan 9 mg nya pun di 0,71, 0,72 ohm mungkin, dengan atomizer MTL, ini khusus untuk MTL, salah satu favorit saya Bishop FL itu ya, untuk tobacco, rasa-rasa tobacco. Ini pun pH-nya cukup kencang, saya bilang ya, 9 mg nya pun udah enggak main-main, cukup banget sih. Jadi buat Anda yang bukan pengguna nik tinggi, silahkan dengan 9 mg nya saya rasa udah cukup banget. Dan terutama di atomizer ini yang saya rasakan dominan flavornya adalah, walaupun tidak disebutkan ya, di sana kelihatan ada cengkeh dan kemudian cigarette. Jadi benar-benar kretek terasa banget di Bishop FL ini. Walaupun cappuccino-nya juga kelihatan, tapi menjelang akhir. Jadi ya cappuccino malah hanya sebagai topping tambahan aja, agak malu-malu sedikit di belakang. Yang terutama kelihatan tidak disebutkan cengkeh, tapi di sana ada clove-nya cukup tebal, cengkeh dengan cigarette. Jadi ini adalah tobacco cengkeh yang kerasa di 9 mg dan atomizer. Yang saya rasakan seperti itu, bisa jadi dengan alat Anda bisa berbeda output rasanya, tapi kurang lebih seperti itu yang saya alami di Bishop. Kemudian ketika saya coba dengan Merlin Nano 16 watt 0,8 ohm, seperti ini hasil uapnya. Hmm. 12 mg nya kerasa lebih nendang gitu ya, walaupun yang tadi 0,71 ohm kali 0,8 resisten udah saya naikkan pun rasa TH nya tetap kerasa kenceng.
Kali ini malah yang lebih mendominasi cengkeh dengan tobacco-nya agak sedikit menurun, tapi cappuccino-nya, creamy cappuccino-nya cenderung sedikit lebih naik. Mungkin karena secara space lebih berbeda gitu ya, dengan yang tadi agak lebih besar, lebih shop, yang ini lebih kecil. Jadi rasa creamy dari cappuccino-nya malah timbul beserta dengan cengkeh. Ya, pedasnya cengkeh keluar sih kerasa. Dan creamy cappuccino teraba banget. Kemudian dengan Lost Vape Nexus, ini adalah model-model yang bisa dipilih kalau mau opsional pakai busa gitu ya, lebih menyerupai seperti konvensional yang aslinya, tapi saya coba yang dengan drip tip 410 saja tanpa busa. Di sini malah cappuccino dan tobacco-nya lebih berasa kencang, terutama di bagian cappuccino-nya. Segala macam kegurihan cappuccino beserta creamy-nya, creamy yang didapat dari dairy milk atau susu gitu ya, frotting milk biasanya yang ada di cappuccino itu lebih berasa lebih keluar. Sementara agak sedikit setelah itu, di belakangnya sedikit ada cappuccino, baru cengkehnya agak malu-malu di belakang menambah sedikit rasa pedas. Ya, dominan cappuccino-nya di sini. Cappuccino yang lengkap, walaupun masih cenderung ke arah cappuccino yang condong ke arah dark cappuccino atau black cappuccino. Cappuccino dengan kopi hitam yang lebih banyak. Oke, yang terakhir saya coba dengan Ursa Nano. Wow, di sini jauh lebih blend lagi. 15 mg. Sorry, 18 mg. Yang di sini tadi 15 mg, yang di sini 18 mg. Heat TH-nya agak di belakang terakhir gitu ya, tapi kencang dengan 18 mg. Cappuccino sangat jauh berasa di bagian sini gitu ya, di bagian yang pot sistem ini saya setel dengan kekempotan maksimal, jadi kempot sekali. Ya. Sekali lagi TH di akhir, tapi cappuccino yang wangi, gurihnya susu dan kemudian frotting milk ya, sekali lagi. Dan kemudian ada tobacco-nya di sini. Sementara cengkehnya cenderung sedikit menipis di bagian ini, lebih ngeblend, lebih berasa balance dengan sedikit cengkeh yang diturunkan di bagian sini. Cengkehnya bukan hanya sedikit diturunkan, agak menghilang gitu, tapi tetap teraba ada sedikit pedas-pedas cengkeh di bagian ini. Pedas yang lebih banyak adalah di bagian TH-nya. Sampai menggeh-menggeh gitu ya, sampai agak nafasnya saya juga agak sesak, maklum 18-nya dia nggak main-main di sini. Ya, nikmat creamy yang wangi ala cappuccino keluar banget dengan sedikit tembakau, lebih sedikit lagi bagian cengkehnya. So overall saya bisa katakan cappuccino cigarette atau capcik atau capsik ini overall rasa yang dikeluarkan adalah di semua device yang saya punya, dia adalah cappuccino dengan frotting milk atau dengan creamy susu. Susu frotting milk itu susu, busa susu gitu ya kalau di dunia perkopian, yang cenderung creamy-nya tebel banget. Ini yang saya harapkan dari capsik gitu ya, karena yang sebelumnya saya agak merasakan creamy-nya agak tipis. Kali ini di 2025 diperbarui dengan rasa creamy yang jauh lebih tebel, jauh lebih berasa, dan menurut saya cappuccino-nya cenderung cappuccino yang ke arah dark cappuccino atau black cappuccino. Jadi kandungan espressonya lebih banyak daripada kandungan susunya. Ada pahit-pahit kopi di bagian sana, tapi creamy-nya juga gurihnya kerasa keluar, tergantung dengan device apa Anda menggunakannya. Terus kemudian ada tobacco yang saya tebak adalah kemungkinan ini tobacco. Saya agak ragu karena ada cengkeh di sana. Tobacco ini bisa jadi adalah tobacco bibit Java Virginia, yang artinya ya secara tobacco-nya dia sudah meninggalkan sedikit rasa pedas di mulut, gurih dan pedas di mulut, plus ada sensasi cengkeh di sana yang ditambahkan, meninggalkan aftertaste yang nggak hilang-hilang gitu ya, yang tertinggal seperti kita habis sebat. Jadi rasa banget ada asam pedesnya cengkeh yang tersisa bahkan setelah kita exhale yang paling akhir. Dan mungkin teman-teman kalau bisa membayangkan, saya boleh katakan rasa yang lain kalau ini adalah sebuah rokok pabrikan gitu ya, yang paling mendekati adalah yang saya tahu karena saya udah cukup lama tidak sebat, jarum black cappuccino. Rasa itu cukup mirip dengan aroma yang segitu harum, aromatik yang begitu creamy, tebel banget. Sementara kopinya cenderung kopi yang cappuccino tapi ke arah hitam, sama seperti jarum black cappuccino. Menarik dan ya enak gitu ya. Ini juga ditunggu banget sama banyak orang.
Saya tidak bisa sebutkan di mana dapatnya, tapi ya Anda tahu karena itu aturan dari YouTube. Tapi pastinya Anda harusnya akan tahu ini didapat di mana. Yang jelas ini harusnya sudah mulai beredar di tempat-tempat kesayangan Anda, di toko-toko kesayangan Anda. Saya Boy dari Vapor Store, keep on vaping, stop smoking, maju terus vape in Indonesia.